Pernah dengar nggak peribahasa, a smart man learns from his mistakes, tapi a truly wise one learns from others' mistakes. Dan hari ini gue mau cerita soal 3 kesalahan bodoh gue yang perlu kalian pelajarin supaya kalian menjadi wise dan menjadi lebih sukses dari gue. Oke, nama gue Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Jadi gue sering sharing soal apapun yang berhubungan sama personal finance kita. Nah, mulai dari itu, gimana cara atur duit kita, gimana cara investasi, gimana cara milih asuransi, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian mencari channel yang seperti itu, jangan lupa subscribe di channel ini karena gue akan bikin konten yang lebih berfaedah buat kalian. Gue ada di sini, gue berhasil seperti sekarang ini bukan karena gue adalah yang paling hebat dan gue adalah yang paling pintar, tapi kebalikannya sebenarnya. Gue melakukan kesalahan-kesalahan yang bodoh yang menurut gue nggak perlu gue lakuin dulu, dan gue udah ngelakuin kesalahan itu duluan daripada kalian. Dan di sini, di konten ini, di video ini, gue berharap gue bisa sharing semuanya. Nggak semuanya sih sebenarnya sih. Gue berharap gue bisa sharing paling nggak 3 dari semuanya. Karena kalau misalkan semuanya, gue mungkin bisa bikin buku sendirian kali. 3 aja kesalahan gue yang paling fatal dan kalian bisa belajar dari situ. Oke? Nah, yang pertama, gue sempet terjebak di dalam comfort zone. Comfort zone itu adalah zona di mana lo ngerasa comfort banget, lo ngerasa enak banget hidup lo, sampai lo ngerasa ya udah enak di sini, ngapain gue melakukan extra effort untuk berkembang lagi. Jadi di awal karir gue sebagai broker saham, gue sempet ngerasa kayak di atas angin gitu. Gue ngerasa gue lebih sukses dari teman-teman gue yang sebaya gue atau seumuran gue, dan gue ngerasa kayak ternyata cari duit itu nggak butuh effort yang gede banget. Ternyata cari duit itu ya oke kok segini juga, karena apa yang gue hasilkan dengan effort yang kecil dan minimal lah, effort yang minimal ternyata itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gede dibanding teman-teman gue pada seumuran itu. Dan gue pada saat itu merasa jumawa apa ya? Jumawa ya sombong gitu ya. Nah di situ gue ngerasa ya udah, apakah gue perlu mengembangkan diri gue selanjutnya? Ya kayaknya nggak perlu deh. Gue udah in ahead of the curve juga gitu, ngapain kan? Sedikit yang gue tahu, ternyata beberapa tahun setelah itu keadaan malah berbalik. Keadaan yang berbalik malahan jadi gue yang tadinya leha-leha doang di comfort zone gue, yang enak-enakan doang, terus udah gitu dapat duit yang lumayan, ternyata omset gue malahan makin turun karena kan waktu itu kita itu dibayarin berdasarkan komisi ya. Nah, ternyata komisi gue turun, tapi teman-teman yang seumuran gue ternyata pendapatan mereka meskipun perlahan-lahan tapi mereka mulai nyusul. Dan di situ mulai kayak oke, mungkin selama ini apa yang gue lakuin ini gue terlalu keenakan kali ya. Makanya gue harus ngelakuin sesuatu untuk ngejar teman-teman gue yang tadinya ada di belakang gue, sekarang malahan mereka ada di depan gue. Jadi itu adalah yang pertama, comfort zone. Itu bahaya banget, dan sampai sekarang apapun yang gue lakuin, gue nggak mau semuanya itu berada di comfort zone gue. Jadi gue harus mencoba sesuatu yang baru untuk improving kayak konten ini misalkan, improving the content, improving the quality, improving gue punya pribadi, soal skill dan lain-lain, itu semua harus improve sampai sekarang. Karena gue nggak mau cerita itu berulang lagi, karena singkat cerita setelah gue nyadar kalau misalkan gue itu ada di comfort zone dan gue ketinggalan, dan itu nggak langsung kayak gue langsung bisa catch up lagi sama mereka, gue bisa ngejar lagi, nggak kayak gitu. Tapi gue butuh proses juga, dan proses itu butuh kayak 3 atau 4 tahun setelah itu, dan itu prosesnya berat banget. Jadi menyadari diri gue ada di dalam comfort zone pada saat itu adalah telat. Tapi itu bukan akhir dari segalanya, jadi gue harus catch up. Jadi akhirnya yang gue lakuin. Jadi itu yang pertama, gue terjebak di dalam comfort zone. Nah, kesalahan gue yang kedua, gue cuma punya satu income, gue cuma punya single income. Nah, di dalam sepanjang karir gue kejadian itu sempat 2 kali di PHK. PHK yang pertama itu pada saat di awal karir gue, PHK yang kedua itu sekitar di tengah-tengah karir gue. Nah, di awal karir gue sempat ngelakuin kesalahan administratif, dan menurut gue itu cukup fatal, jadi akhirnya gue di PHK pada saat itu, karena ya emang salah gue. Dan PHK yang kedua ceritanya itu sedikit beda, jadi perusahaan pada saat itu berubah alih, jadi ada policy baru, dan perusahaan menawarkan gue, oke, lu mau ikut dengan policy yang baru, or kalau misalnya nggak mau ya lu keluar dengan PHK gitu. Nah, karena 2 kejadian ini, gue percaya kalau misalkan gue bergantung sama satu stream of income, which is dari gaji gue doang, suatu saat gue bisa di PHK karena alasan apapun. Dari sejak saat itu, terutama yang pertama, gue selalu mencoba untuk punya beberapa stream of income.
Jadi mulai dari investasi lah, terus udah gitu mulai dari side hustle, mulai dari jual-jualan barang, mulai dari apapun itu yang bisa gue lakuin dan gue bisa, even yang kayak misalkan apa yang kalian lihat sekarang ini, YouTube ini dan Instagram gue itu, ya itu semua adalah hasil dari side hustle gue sebenarnya dari dulu. Tapi sekarang udah berubah menjadi main income gue. Nah, dari beberapa kejadian ini, gue belajar kalau misalkan bahaya banget kalau gue itu cuma punya satu income. Bayangin kayak gini, kamu adalah satu penumpang di dalam satu kapal yang gede. Kapal yang gede itu adalah perusahaan yang kamu kerja sekarang, dan nahkodanya itu adalah manajemennya. Kalau misalkan manajemennya tiba-tiba ternyata berubah arah, kamu itu cuma bisa ngikutin doang manajemennya mau ke arah mana. Oke? Dan itu nggak bisa kamu kendaliin sama sekali. Dan apa yang gue lakuin adalah gue pengen punya kayak skoci. In case kalau misalkan ternyata company-nya nggak berarah ke tujuan yang gue tuju, gue bisa keluar di skoci gue dan gue bisa berlayar sendiri. Itu adalah pemikiran gue dan akhirnya kejadian. Skoci gue itu dari personal branding gue, dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, dan lain-lain. Dari situ gue bisa hidup, dari situ gue bisa punya beberapa income yang lain. Nah, itu adalah kesalahan gue yang kedua. Bergantung sama satu income doang. Oke, kesalahan gue yang ketiga. Gak bisa ngatur duit. Jadi gue itu berangkat dari UMR gajinya. Pada saat itu gaji gue 2 juta, gue itu kerja sebagai IT support. IT support waktu itu gue kan karena gue lulusan IT dan gue bukan lulusan finance by the way. Gue lulusan IT terus udah gitu. Ya udah, gaji gue 2 juta. Gue selalu berharap kalau misalkan gaji gue bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta, mungkin kehidupan gue akan lebih enak ya. Gue bisa nabung, gue bisa segala macam dan lain-lain. Tapi yang kejadian ternyata adalah setelah gaji gue ternyata dari 2 juta itu gue pindah kerja jadi 3 juta, terus pindah lagi, berlipat-lipat. Apa yang terjadi? Gaya hidupnya naik, tapi tabungan dan investasinya nggak ada sama sekali. Tabungan gue pada saat gaji gue 2 juta sama tabungan gue pada saat gaji gue 20 juta itu kurang lebih sama, mirip. Cuma gaya hidupnya aja yang beda. Dan itu kesalahan gue yang bikin gue ada di jalur sekarang untuk sharing ke kalian pentingnya soal personal finance. Kalian boleh jago soal investasi, kalian boleh jago soal apapun itu. Tapi kalau misalkan fondasinya itu gimana cara ngatur duitnya itu kacau, itu percuma sebenarnya. Dan itu adalah kesalahan gue yang nomor 3, gak bisa ngatur duit sama sekali. Oke, kalau misalkan kalian emang suka konten-konten game gini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen kira-kira apa kesalahan-kesalahan kalian yang fatal banget, yang akhirnya mensabotase diri kalian sendiri dan mensabotase masa depan kalian. Boleh komen di bawah. Gua Philip Mulyana, makasih banget kalian udah nonton sampai akhir ini. Signing off, thank you very much. Bye.